Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Khot Naskhi. Pengertian Khot Naskhi. Khot Naskhi adalah tulisan yang sampai ke wilayah Arab Hijaz dalam bentuknya yang paling akhir. Setelah lepas dari bentuknya yang kuno sebelum masa kenabian, selanjutnya gaya tulisan yang semakin sempurna tersebut digunakan untuk urusan administrasi perkantoran dan surat menyurat di zaman kekuasaan Islam. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, pola-pola naskhi bertambah indah berkat kodifikasi yang dilakukan Ibnu Muqlah pada tahun 272 sampai tahun 328 Hijriah. Para ahli sejarah beranggapan bahwa Ibnu Muqlah adalah peletak dasar khot naskhi dalam bentuknya yang sempurna di zaman Bani Abbas. Naskhi adalah tulisan yang sangat lentur dengan banyak putaran dan hanya memiliki sedikit sudut yang tajam seperti sudut-sudut kufi. Sekarang huruf-huruf naskhi menyebar di aneka penerbitan untuk mencetak buku, koran, dan majalah, bahkan meluas menjadi huruf-huruf komputer. Dibandingkan dengan gaya lain, naskhi lebih mudah digunakan untuk mengajari membaca para pemula. Ada kesepakatan bahwa naskhi membantu penulis menggoreskan penanya dengan cepat dibandingkan kaligrafi bergaya rumit semisal sulus. Karena huruf-hurufnya yang kecil dan pertemuan secara jelas, goresan-goresan memanjangnya didukung oleh harmoni huruf-huruf dan keindahan posturnya. Naskhi ada dua model, yaitu khot naskhi qadim dan khot naskhi suhufi. Khot naskhi qadim yaitu gaya tulisan yang sampai kepada kita dari zaman Abbas, kemudian diperintah oleh Ibnu Muqlah, diperindah lagi oleh masyarakat Atabek, lalu diolah lagi menjadi karya yang semakin sempurna oleh orang-orang Turki. Nah, itu pengertian sebutan pengertian dari khot naskhi qadim. Kemudian ada khot naskhi suhufi. Naskhi suhufi atau jurnalistik merupakan gaya tulisan yang terus berkembang bentuk hurufnya. Nah, berarti khot naskhi suhufi ini semakin kesini itu semakin berkembang bentuk hurufnya. Kemudian sejarah perkembangan khot naskhi. Walaupun naskhi dapat diakarkan ke akhir abad 7 Miladiyah, namun tulisan tersebut tidak menonjol pada banyak bentuk yang sistematika sampai penghujung abad ke-9. Yang paling penting adalah bahwa naskhi menarik banyak orang sebab ditulis lebih mudah dengan bentuk geometrical kursif tanpa macam-macam struktur yang kompleks. Orang-orang Arab pernah belajar seni membuat kertas dari Cina dan Mesir sekitar tahun 750-an, dan pemakaiannya dikenalkan kepada seluruh negeri Islam sehingga kaum muslimin dapat menggunakan material tulisan lain semacam papirus dan kertas kulit. Ini memungkinkan pula tulisan naskhi selalu siap dipakai dan dengan mudah menyebar di seluruh kawasan negeri Islam di bagian timur. Kini naskhi merupakan satu-satunya tulisan yang digunakan hampir pada seluruh naskah-naskah ilmiah seperti buku, majalah, koran, atau brosur-brosur, kecuali kepala tulisan. Lebih sering menggunakan tulisan berhias seperti sulus, diwani, dan farisi. Naskhi sendiri diambil dari kata nuskha atau naskah menurut bahasa Indonesia kita, sebab lebih banyak digunakan untuk kepentingan tersebut dan keadaannya memang lebih cocok untuk itu. Rumus-rumus yang digunakan dalam penulisan khot naskhi menurut sejarah klasik Islam adalah sama dengan yang digunakan untuk sulus dengan standar 4-5 titik untuk alif. Persamaan jarak bagi setiap huruf naskhi dengan sulus menurut Al-Ustadz Mahmud Yazir, orang Turki, adalah karena akrabnya bentuk naskhi kepada sulus. Kemudian lanjut ke cara penulisan khot naskhi.
Yang pertama yaitu cara penulisan huruf ro. Cluenya adalah bisa disambung dengan huruf-huruf sebelumnya, tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Itu huruf ro. Kemudian cara menulis huruf ain. Nah, itu bisa dilihat di slide. Bisa disambung dengan huruf sebelumnya, bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Menulis huruf goin juga seperti itu, bisa disambung dengan huruf sebelumnya, bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Huruf qaf juga sama, huruf fa juga, huruf kaf juga menyesuaikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Syukron ala ihtimamikum jami'an. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.